tema mengubah menjadi lillah melalui amal perjuangan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami juga mengucapkan terima kasih tering doa jazakumullah khairan katsiran kepada sponsor yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan serasi serunya Ramadan bersama Pemudi. Kami sampaikan terima kasih kepada PJ Persistri 5, PJ Persistri Bojong Soang, PJ Persistri Tirtawangi, PJ Persistri Ciganitri 2, PR Bojong Soang, PJ Bojong Soang 2, PJ Persistri Cimahi Utara, Toko Beras Bilah Barokah, Sinar Karya Baja, Cuangki Hegar, Bumi Place, Sobat Ngaji, Narosmat, Kantako, Tokoyaki, Anugerah Jaya Toga, Laz Persis, KLP Bojong Soang, Mikai Laila, Siar Buah, Toko Masduk, Kos Amanah, TGM, dan Toko ZN. Semoga segala dukungan dan kebaikan para sponsor menjadi amal jariah dan Allah balas dengan keberkahan yang berlipat ganda. Amin. Nah, tetapi kemudian dirahmati Allah, Ramadan adalah momentum penguatan dan peningkatan amal. Disinilah kita membuktikan bahwa setiap lelah dalam jamiah ini tidak pernah sia-sia ketika semuanya diniatkan karena lillah. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, ia juga adalah ruang latihan, keikhlasan, pengorbanan, dan pembuktian apakah cinta kita kepada Allah benar-benar terwujud dalam amal yang nyata. Agar semangat ini tidak hanya menjadi rasa, mari kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Teh Fitri. Kepada Teh Fitri, saya persilakan. Ya, hatur nuhun jazakillahu khair Teh Bella atas waktunya. Langsung aja Teh ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن عجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Atas Teh. Terima kasih kepada Teh Fitri yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat pahala yang berlipat ganda. Amin. Selanjutnya, mari kita simak bersama materi pertemuan kali ini kepada Teh Siti Rohmah, Kurniasi MPDGR. Kami persilahkan. Iya, terima kasih Teh Bella atas waktu yang diberikan. Bagaimana Teh Bella, apa terdengar suara saya dengan jelas? Alhamdulillah terdengar oleh Tete gimana Suaranya terdengar tidak Teh? Terdengar Teh. Terdengar Teh. Alhamdulillah kalau begitu ya. Izin untuk membuka dulu acara ini. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kasih sayangnya kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa bersilaturahmi kembali dalam kegiatan serasi serunya Ramadan bersama pemudi yang dilaksanakan oleh PC Pemudi Persis Bojong Soang, dan alhamdulillah juga tidak terasa kita sudah masuk ke pekan yang ketiga ya Teh, dan tentunya ini adalah pekan terakhir dari kegiatan kali ini, kalau tidak salah besok sebagai penutup ya Teh ya, kegiatan serasi ini. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran bagi teteh-teteh panitia dari PC Bojong Soang dalam mengemban amanah dakwahnya menyelesaikan programnya di bulan Ramadan ini. Tentunya juga saya ucapkan terima kasih kepada teteh-teteh dari anggota PC Pemudi Persis Bojong Soang yang pada pagi hari ini sudah meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti kajian serasi di pertemuan yang ketiga. Mudah-mudahan segala lelah kita, segala waktu yang sudah kita berikan untuk jamiah ini, tenaga, pikiran, dan juga finansial yang sudah tercurah demi terlaksananya kegiatan ini, Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Teteh-teteh yang sama-sama saya banggakan dan juga yang sama-sama menghadapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sekarang masuk di materi serasi part ketiga ya Teh, dengan materi yang berkesinambungan sesuai dengan tema kita yaitu terkait bagaimana Ramadan itu menjadi energi perjuangan yang bisa memunculkan uhuah dan juga cinta kita terhadap jamiah ataupun di perjuangan dakwah. Setelah sebelumnya kita membahas bagaimana energi perjuangan ini kita bangkitkan kembali di bulan Ramadan dengan berbagai amal kebaikan gitu, dengan bagaimana kita selalu mengistiqomahkan gerak jihad kita di Jamiah Pemudi Persis. Kemudian kemarin kita kuatkan lagi bagaimana agar kita dalam perjuangan dakwah ini menjadikan momentum Ramadan itu sebagai momentum untuk menguatkan ukhuwah kita berbasis cinta Teh. Kemarin kita belajar bagaimana implementasi dari Quran Surat Ali Imran 103, kemudian kita mempelajari bagaimana kita bisa belajar untuk menguatkan barisan kita dengan melihat kepada analogi pelaksanaan sholat tarawih gitu ya, yang dilaksanakan secara berjamaah, bahwa ternyata Masya Allah banyak ilmu yang bisa kita dapatkan untuk bisa menjadi wasilah kita bisa menguatkan barisan kita dalam ukhuwah Jamiah Pemudi Persis. Dan di part yang ketiga kali ini saya ingin membahas terkait Ramadan sebagai tempat acceleration, yang mana Ramadan itu bukan hanya sebatas ibadah bulanan pribadi kita gitu ya, yang mana itu hanya sebatas ritual-ritual, tapi inilah bagian dari bulan penguatan ruh kita, yang mana nanti saya ingin menekankan kepada teteh-teteh semuanya bagaimana agar kita bisa menjadi kader pemudi Persis, kader daiyah yang mampu mengubah lelah kita dalam perjuangan menjadi lilah melalui amal perjuangan kita di jamiah ataupun di masyarakat bagi diri dan juga yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar kita. Baiklah, Teh, dilanjutkan kepada slide berikutnya. Sebagai pendahuluan, saya ingin mengajak teteh-teteh untuk merefleksikan kembali bahwa terkait bulan Ramadan itu sendiri. Teteh, kita mungkin sudah tahu ya bahwasanya bulan Ramadan itu kalau misalnya disebutkan ya disebutkan ibadah ritual bisa jadi gitu ya. Karena kan ini yang namanya bulan Ramadan itu selalu berulang setiap tahun ketika bulan Ramadan pasti kita melaksanakan ibadah saum. Itu yang mungkin diartikan oleh manusia biasanya ataupun muslimah-muslimah awam lainnya yang tidak mengenal pergerakan dakwah. Tetapi kita sebagai umat sebagai muslimah yang bergerak di bidang dalam pendidikan yang juga dakwah, yang kita disebut sebagai kader daiyah, kita harus menjadikan bulan Ramadan ini bukan hanya sebagai bulan ritual saja, Teh. Tetapi kita harus menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan percepatan amal kita. Makanya tadi disebutkan acceleration gitu ya, percepatan amal. Yang mana
bukan hanya dijadikan juga sebagai percepatan amal kita dalam artian kita yakini bahwa di bulan Ramadan ini kita bukan hanya melaksanakan ritual ibadah rutin, tapi di bulan Ramadan ini kita yakini juga bahwa setiap amalan, amal ibadah, kebaikan yang Allah ridhoi, yang kita laksanakan di bulan Ramadan, pasti Allah akan lipat gandakan pahalanya gitu ya. Selain itu, kita juga harus yakini bahwa di bulan Ramadan ini kita harus menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan pembuktian iman kita. Kenapa teh kita menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan pembuktian iman kita? Karena teh kita ketahui bersama, kita itu kan sebagai manusia gitulah banyaklah di antara orang-orang sekarang ketika kita tanya saja, misalnya apakah kamu mencintai Allah? Misalnya teh, teteh saja kalau saya tanya, teteh apakah teteh mencintai Allah? Pastikan jawabannya, iya ya teh, iya teh Siroh, saya mencintai Allah. Tetapi ternyata teh, dari sekian banyak yang mencintai Allah itu, ternyata tidak semua orang siap untuk membuktikan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pengorbanan dan perjuangannya gitu ya teh. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menegaskan di dalam Al-Quran, di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2 yang isinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nas. Apakah manusia mengira an yutroku mereka akan dibiarkan an yakula untuk mengucapkan amana kami beriman wahum la yubtanun dan mereka sementara mereka tidak diuji. Ngerti ya? Sementara mereka tidak diuji. Nah, ini dalam tafsir Ibnu Katsir, kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, pemahaman dari atau tafsir dari Quran Surat Al-Ankabut ayat kedua ini menjelaskan teh bahwasanya pernyataan keimanan yang kita ucapkan secara lisan itu tidak hanya cukup diucapkan lewat lisan kita. Tetapi konsep iman gitu ya, al-amanu billah yang tasdiqu bil qalbi gitu ya, wal iqraru bil lisan, wa amalun bil arkan itu kan sudah konsepnya itu udah komplit ya teh ya, bahwa yang namanya iman itu bukan hanya tasdiqu bil qalbi, bukan hanya kita yakini dalam hati. Wa iqraru bil lisan, bukan hanya kita ucapkan di dalam lisan, tapi ada poin terpenting dari makna iman itu sendiri di kata-kata yang terakhir, yaitu kita itu harus ada wa amalu bil arkan. Kita harus mampu membuktikannya dengan perbuatan-perbuatan kita. Terkhusus di dalam surat Al-Ankabut ayat kedua ini, yang mana kita itu harus mengetahui bahwa konsep keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak hanya cukup untuk diucapkan saja, tetapi teh harus ada pembuktian. Bagaimana dengan pembuktiannya? Karena kan kita lihat nih di ayat surat Al-Ankabut ayat terakhir, yaitu kata-kata an yakulu amanna, mengatakan beriman, wahum la yubtanun. Sementara mereka tidak diuji, gitu kan ya. Nah, di sini kan berarti keimanan kita itu sama Allah akan senantiasa diuji, gitu. Jadi keimanan kita pasti akan Allah uji. Semakin tinggi tingkat keimanan kita, semakin tinggi juga ujian yang Allah berikan, semakin besar juga ujian yang Allah berikan kepada kita gitu ya teh. Kalau paribasa mah di istilah Sunda mah sadana munjal minu iman mah setan age setan anu pangjagona gitu ya. Karena itulah bukti Allah untuk menguji kita itu karena Allah ingin melihat sejauh mana bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya. Maka dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 2 ini, yang namanya keimanan itu tidak hanya cukup diucapkan, tetapi keimanan itu perlu dibuktikan. Dibuktikannya dengan apa? Yang pertama, karena menghadapi ujian ya teh, berarti kita buktikan dengan kesabaran kita saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kehidupan kita penuh ujian ya teh. Ketika rizki kita sedikit, kita juga diuji. Ketika nikmat kita banyak, uang kita banyak, kita pun hakikatnya sedang diuji. Jadi manusia itu terkadang diuji oleh dua sisi gitu. Sisi ketika dia sedang bahagia pun diuji, ketika dia sedang sedih pun diuji. Ketika sedang sedih diuji dengan apakah dia itu bisa bertahan dengan keimanan dan terus meyakini bahwa itu bagian dari qadar Allah. Ketika dia sedang jaya, diuji juga apakah hartanya bisa digunakan dalam kebaikan, maka manusia itu pasti akan terus diuji sebagai bentuk
tanda apakah dia itu beriman atau tidak kepada Allah. Sehingga menurut Imam Al-Qurtubi, pembuktian keimanan kita kepada Allah itu dilihat dari sejauh mana kesabaran kita dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan juga sejauh mana kesungguhan kita dalam beramal untuk Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Karena apa? Karena itulah Ramadan itu bukan hanya sebagai tempat ritual biasa, tapi disinilah momentum bahwa Ramadan itu harus kita jadikan sebagai momentum kita membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa teh? Karena di bulan Ramadan ini Allah tidak melihat kita bagaimana artiannya tidak melihat proses akhir kita, tapi nanti Allah akan melihat siapa di antara kita yang mungkin melaksanakan ibadah Ramadan hanya semangat di awalnya saja gitu ya. Yang tarawehnya itu hanya rajin di awalnya saja, tapi kesini mulai melempem dengan adanya ajakan bukber yang banyak gitu ya. Tidak salah ya teh dengan acara bukber, tapi luangkanlah untuk taraweh gitu. Tetap ada komitmen, kalaupun bukber pulangnya tetap tarawih gitu, walaupun tidak di masjid gitu ya, bisa di rumah. Jangan sampai agenda padat bukber kita mengalahkan konsistensi keimanan kita kepada Allah. Apalagi kan di akhir-akhir itu menuju momentum yang Allah teh justru ingin melihat sejauh mana konsistensi pembuktian iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus juga nanti Allah akan melihat bukan hanya mana yang semangat di awal, tapi Allah akan melihat siapa nih orang yang bisa konsisten untuk terus bertahan gitu dalam keimanannya kepada Allah sampai akhir dengan amal-amalan baiknya gitu. Sehingga bagi kader pemudi Persis ya teh, Ramadan itu bukan hanya sebagai ibadah pribadi kita, tetapi ini menjadi bulan untuk penguatan ruh perjuangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentunya ini adalah pembuktian dari amal kita gitu ya. Dan juga pembuktian dari setiap kejujuran amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Teh ya sebagai pendahuluan untuk mengantar kita kepada materi. Selanjutnya Teh dilanjutkan kepada slide yang kedua. Nah, disinilah karena tadi kita sebagai seorang kader dakwah, kita itu harus menjadikan Ramadan itu sebagai momentum kita untuk bisa menjadikannya sebagai tempat untuk kita menguatkan ruh perjuangan kita. Maka saya ingin mengajak teteh-teteh di bulan Ramadan itu untuk mulai mentransformasi energi gitu ya, Teh ya, untuk mampu mengubah lelah ini menjadi pahala. Karena apa teh? Karena memang tidak kita sadari atau tidak teh ada satu fenomena gitu yang menarik di bulan Ramadan. Apalagi misalnya mendekati 10 malam terakhir. Kita kan sekarang sudah di malam yang ke-16 ya teh ya. Mungkin kalau 10 malam terakhir berarti 4 hari lagi menuju 10 malam terakhir. Berarti 20 hari teh 4 hari lagi sekarang udah malam ke-6. Sekarang udah saum yang ke-16. Biasanya gitu fenomena-fenomena yang muncul di 10 hari terakhir itu yang pertama, tubuh kita itu berada pada titik kelelahan. Betul tidak teh? Kalau saya sangat merasakan sekali teh gitu. Sudah mulai merasa energi teh terkuras, apalagi teteh-teteh yang memang berjulat juga dengan dunia pendidikan ataupun dengan bekerja ya teh ya, yang tidak hanya di rumah. Kalau di pekerjaan kan kita bangun subuh, sahur gitu. Apalagi sekarang kan sekolah anak-anak pukul 6.30 ya teh. Jadi kita teh nggak ada waktu berleha-leha setelah misalnya kita sholatnya langsung satset gitu ya. Siap-siap untuk ke sekolah jam 6.30 harus sudah di sekolah, pulang, kemudian kita istirahat sejenak, ada yang mungkin punya agenda mengaji atau ada agenda juga mengajar lagi di Niniyah, kemudian pulang lagi siap-siap masak gitu, kemudian berbuka, kemudian kita tadarus misalnya, kemudian tidak terasa sudah harus sholat isya dan tarawih lagi, terus harus memikirkan lagi besok masak apa, wah Masya Allah gitu ya. Kita ada di bulan Ramadan akhir-akhir ini sudah ada di titik kelelahan. Apalagi mungkin di antara teteh-teteh ada yang sudah mulai misalnya punya usaha untuk cookies atau apa mulai produksi ya teh ya, snack snack lebaran atau teteh-teteh yang sudah berburu baju lebaran sudah sibuk ke sana kemari belanja teteh ya, itu sudah ada di titik kelelahan gitu, sehingga bisa terlihat lah teh oleh teteh fenomenanya ketika di awal-awal 10 hari kondisi masjid itu ketika taraweh sangat penuh teh ya,
Sampai kadang mah kalau kita telat sedikit gak kebagian, sekarang bisa teteh lihat sendiri. Tapi mungkin itu mah tidak ya teh di teteh, kalau di saya mah sekarang sudah mulai laki-laki satu baris tadinya empat baris, perempuan jadi satu baris tadinya empat baris. Itu kan kita teh sebenarnya sudah ada di titik di mana tubuh itu mengalami kelelahan gitu ya. Di mana tubuh ketika kelelahan, tapi ternyata di bulan Ramadan aktivitas tetap berjalan saja gitu. Tidak ada bedanya gitu. Mungkin kalau guru hanya perbedaannya di durasi jam mengajarnya saja yang dikurangi, tapi aktivitas mengajarnya kan tetap seperti itu. Terus juga di tengah kesibukan, kelelahan, aktivitas yang berjalan, ternyata dakwah juga harus tetap dilakukan karena kita aktivis dakwah. Teteh-teteh kan sekarang mungkin capek ya teh, baru masak buat sahur, kemudian melaksanakan ibadah sahur, sholat subuh, nanti teh harus ke sekolah tapi sekarang harus kajian dulu. Kan itu dakwahnya harus tetap dilakukan ya teh. Terus besok hari Sabtu waktunya weekend tetap harus dengan agenda dakwahnya. Nah itu kan berarti kita di fenomena 10 hari terakhir itu, kita itu sedang menghadapi fenomena yang unik di mana tubuh kita sudah lelah, tapi aktivitas kita tetap ngegas, tapi juga dakwah harus tetap dilakukan gitu ya teh. Maka tentunya ini teh membuat membuat kita itu pasti ada di fase yang sudah mulai stagnan atau mungkin melempem dari segi keimanannya gitu ya, dari segi ininya. Tapi justru ya teh di balik fase yang unik ini, Allah Subhanahu wa taala itu sedang membuka pintu keberkahan yang paling besar bagi kita semuanya. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, taharrau lailatul qadr. Carilah Lailatul Qadar pi asri awakhiri pada 10 malam terakhir min Ramadana pada bulan Ramadan. Nah, mungkin teteh bertanya, kenapa sih teh kan sekarang 10 hari terakhir Ramadan itu justru fase yang paling melelahkan gitu ya. Tapi kenapa sih Allah malam kemuliaan, istilah nama meletakkan malam yang paling mulia, tapi kok justru malah di fase ketika manusia itu ada di titik lelah gitu ya. Kenapa gitu? Pasti kita bertanya-tanya ya teh, 10 ayat terakhir teh banyak godaannya teh siroh gitu. Tapi kenapa sih Allah teh meletakkan 10 malam terakhir, malam mulia itu di akhir gitu. Nah, para ulama menjelaskan bahwa ini adalah salah satu bentuk pendidikan spiritual yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya. Yang mana Ibnu Katsir mengatakan bahwa pada 10 malam terakhir justru Rasulullah SAW yang pertama mengencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya mengencangkan ikat pinggangnya lebih ke siap-siap gitu ya. Dalam artian lebih siap lagi konsistensi dalam berimannya, dalam ibadah-ibadahnya. Terus juga menghidupkan malamnya. Justru Nabi Muhammad ketika di 10 hari terakhir bukan malah melempem dengan tadarus dan sholat tarawihnya, tapi sholat tarawihnya lebih rajin, tadarus Al-Qur'annya lebih rajin, bahkan beliau juga membangunkan keluarganya untuk melakukan aktivitas yang sama. Jadi seolah-olah ada apa sih perbandingan yang berbeda gitu dengan kita manusia saat ini, ketika di 10 malam terakhir Rasulullah mengencangkan ikat pinggang dengan kesungguhan ibadah, tapi ternyata manusia saat ini malah mengencangkan dirinya untuk war kue lebaran gitu ya, war dengan baju lebarannya gitu, sibuk dengan mempersiapkan lebaran gitu ya. Nah justru disinilah bentuk bentuk bagaimana Allah itu mungkin ujian-ujian bagi kita itu dilihat di sana gitu ya. Nah ini menunjukkan juga bahwa ketika fisik melemah ya, ini hikmahnya yang bisa diambil oleh kita. Kenapa sih 10 malam mulia itu harus di hari terakhir? Ini menjadi motivasi bagi kita bahwa ketika fisik melemah, justru ruh kita itu harus semakin kuat gitu ya. Jadi motivasi dari Rasulullah justru sok umatku walaupun sekarang dalam kondisi fisik yang lemah, ayo ruhiyah kita mah harus semakin kuat gitu. Begitu pula dalam perjalanan organisasi dakwah, teteh. Mungkin seringkali kita itu sekarang ada di fase yang paling melelahkan, teh. Tapi justru itu bisa jadi fase yang melelahkan ini dalam perjuangan ini bisa menjadi fase yang paling mendekatkan kita dengan keberhasilan dakwah. Maka disinilah kita harus belajar untuk bisa konsisten dalam melakukan kebaikan bahkan ketika di bulan-bulan Ramadan yang menjadi fase paling sulit yang harus kita
hadapi. Kalau realitasnya saja teh coba kita bayangkan ya teh sekarang dalam konteks kadar pemudi Persis. Teteh kan kadar pemudi Persis gitu ya. Nah, kita bayangkan sebagai kader pemudi Persis realitasnya kita itu kan setiap hari ada yang bekerja, ada yang kuliah, ada yang mengajar, terus nanti sorenya mengajar lagi di TPA atau mungkin aktivitas dengan domestiknya. Malam kita pemudi biasanya kadang walaupun lagi saum juga kalau ada mendesak pasti teteh sering rakor ya teh ya. Pasti nanti teh akhir pekan ada kegiatan dakwah. Pasti kan nanti teteh akan memunculkan rasa lelah. Betul gak teh? Kalau aktivitas terus-menerus yang muncul malah rasa lelah gitu. Kalau misalnya muncul rasa lelah, pasti kan teteh ngeluh gitu ya. Dari lelah pasti ngeluh gitu. Nah sih itu asa karaos capek-capek teuing gitu. Nah, itu kan Abigi sami teh kadang kalau misalnya kegiatannya terus-terusan, kadang ada kata, ya Allah nih, capek itu nih terus-terus wae gitu. Terus kadang kita teh ngerasa tuh nah nih waktu teh asa teh cukup 24 jam teh gitu ya. Meniku ieu teh ku kegiatan si Hakim 24 jam teh asa teh cukup, asa boboge teh nikmat gitu. Tapi saya bina gitu ya. Tapi di sanalah teh justru disinilah nilai perjuangan kita. Allah teh sedang menguji ke sejauh mana kekuatan dakwah kita, giroh jihad kita, loyalitas kita. Karena teh kita harus ketahui bahwa Allah itu tidak menilai kemudahan perjalanan kita, tetapi Allah menilai bagaimana kesungguhan kita dalam menempuh jalan dakwah Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi jadikan rasa lelah dalam berjamiah ini sebagai bagian dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Walaupun kemarin sudah dikatakan Allah itu adalah bagian dari fitrah kita sebagai manusia, maka jadikan rasa lelah dalam perjuangan ini sebagai bagian dari ujian kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan rasa lelah ini bukan malah menurunkan keimanan kita ke Allah, semangat jihad kita, tapi justru kita mudah bisa menjadikan itu sebagai ladang kebaikan bagi kita dan juga nanti kita bisa semakin bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan agamanya. Karena teh kita sudah tahu ya teh bahwa jalan dakwah itu tidak mudah. Jalan dakwah itu berkelok, jalan dakwah itu bergelombang. Tidak semudah yang dibayangkan. Bagaimana kita untuk konsisten giro jihad itu tidak semudah yang diucapkan. Tapi kita harus selalu ingat teh bahwa di balik kata lelah dalam perjuangan dakwah, dalam memperjuangkan tugas kita sebagai hamba Allah, Allah itu sedang mempersiapkan di balik lelah tersebut ada pahala yang sedang Allah siapkan untuk kita semuanya. Bahkan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 69 Allah Subhanahu wa taala mengatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim waladina zahadu waladina zahadu lana waladina zahadu dan bagi orang-orang yang beriman pina kepada kami lana dia nahum subulana. Pasti Allah akan tunjukkan kepada jalan-jalan kami. Nah, ini adalah bentuk motivasi Allah jangan pernah takut dengan rasa lelah yang kita rasakan dalam perjuangan. Karena apa? Karena Allah menjanjikan dari setiap rasa lelah yang kita rasakan, Allah itu pasti akan memudahkan kita dalam menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kan ada salah satu ayat itu intang surullah yang surukum. Jadi ketika kita menolong agama Allah, kita kan di Jamiah Pemudi itu seolah-olah sedang menolong agama Allah. Intang surullah yang surukum. Yakinlah bahwa Allah itu pasti akan selalu memberikan pertolongan kepada kita. Nah, kalau kita melihat tadi dari ayat yang saya bacakan, itu terkait bagaimana Allah memberikan motivasi kita dalam perjuangan dakwah tidak boleh mudah untuk lelah, karena Allah akan memberikan petunjuk gitu ya bagi kita. Ini menunjukkan bahwa kesungguhan dalam perjuangan itu pasti akan dibalas dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin waktu kita terkuras untuk dakwah, mungkin tubuh kita lelah untuk dipakai dakwah, tapi teh itulah yang kelelahan kita itulah yang suatu hari nanti akan membuka pintu-pintu kebaikan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kebaikan yang kita dapatkan saat ini, mungkin kemudahan yang kita dapatkan saat ini itu adalah buah dari perjuangan yang teteh-teteh berikan, buah dari pengorbanan yang teteh-teteh berikan, buah dari mengubah lelah teteh-teteh semuanya menjadi lillah, maka pahalanya adalah Allah akan mudahkan jalan kita dengan pertolongan-pertolongannya gitu ya.
Nah, itu mungkin untuk sebagai ininya juga bahwa mari sama-sama jadikan Ramadan itu sebagai transformasi energi kita. Ketika fisik melemah, maka semangat ruh kita harus semakin dikuatkan. Lanjutkan teh ke slide berikutnya. Nah, terus teh, karena tadi kan kita itu mentransformasi energi ya, teh, mentransformasi energi dari lelah yang menjadikan lelah itu menjadi pahala, maka tentunya ada mantra gitu ya, ada mantra gitu. Ada mantra spiritual yang harus kita ucapkan gitu ya, ketika tubuh kita sedang ada di masa-masa sangat lelah gitu ya. Maka di sini Allah memberikan sebuah mantra spiritual yaitu dengan lillah. Karena apa teh? Dalam perjuangan dakwah itu ada satu kata yang menjadi kekuatan besar bagi kita. Karena apa? Kemarin saya katakan bahwa lelah itu manusia. Tetapi lillah itu membuat hal ketika kita sedang dalam kondisi sangat lelah, sangat burnout dengan apa yang kita rasakan gitunya, membuat kita menjadi seolah-olah tidak mau beraktivitas, seolah-olah tidak mau terjun dalam dalam agenda dakwah karena merasa tubuh dan pikiran merasa sangat lelah. Maka ada mantra besar lelah itu sebagai lillah. Ketika kita lelah, kita bilang lagi ini mah lillah. Aku mah insya Allah lillah gitu. Melakukan ini lillah. Karena apa? Karena kita sudah tahu ini mah menjadi hadis yang paling terkenal lah gitu ya. Hadisnya bahkan yang pertama ada dalam kitab so itu juga ketika pembelajaran tajrid Bukhari itu kan innamal a'malu binniyat gitu. Ini teh hadis ini teh menjadi pembuka gitu bahwa kesungguhan setiap amal itu tergantung kepada niat kita. Nah, dalam penjelasannya Imam An-Nawawi itu menjelaskan bahwa hadis ini menjadi pondasi semua amal dalam Islam. Jadi inamal a'malu bin itu menjadi pondasi amal dalam Islam. Artinya teh apa? Pekerjaan kecil bisa jadi bernilai besar karena niat kita yang lurus karena Allah. Tapi bisa jadi sebaliknya. Pekerjaan kita, amalan kita yang besar justru di mata Allah menjadi kosong, menjadi kecil. Karena apa? Karena niat kita juga. Maka penting sekali kita harus meluruskan niat kita karena niat itu menjadi pondasi amalan kita yang utama, yang menentukan besar kecilnya pahala yang kita dapatkan atau mungkin mendapatkan atau mungkin kosongnya pahala yang kita dapatkan itu tergantung dari niat kita. Sehingga wajarlah kalau Imam An-Nawawi mengatakan bahwa niat itu merupakan pondasi dari semua amal dalam Islam. Oleh karena itu teh sebagai kader dakwah, kita sebagai kader pemudi Persis ya teh, maka janganlah lelah untuk terus-terus memperbaharui niat kita gitu. Karena rasa lelah yang muncul kemarin saya katakan, rasa lelah yang muncul itu bisa jadi bukan karena semata-mata fisik kita, tapi mungkin orientasi kita yang berubah. Yang tadinya karena Allah, jadi karena pujian manusia akhirnya muncullah lelah. Maka sebagai kader dakwah, ayo kita sama-sama konsisten, sama-sama perbaharui terus bagaimana kita memperbaharui niat kita dalam perjuangan ini. Ketika rasa lelah datang, teh coba katakan dalam hati teh, ya Allah, abi teh lelah, tapi insya Allah semua ini teh lillah, semua ini aku lakukan karena Engkau ya Allah, gitu ya. Ketika pertolongan, ketika pengorbanan terasa berat, tetehnya sudah berjuang di pemudi, tapi merasa berat gitu ya, merasa lelah yang sangat, maka kembali lagi tepuk dada kita, ya Allah, ini adalah bagian dari lillah. Aku melakukan semua ini adalah lillah karena Engkau, ya Allah. Nah, insya Allah dengan kita sering memperbaharui niat, maka lelah itu tidak akan menjadi penghalang, tapi lelah itu akan menjadi kekuatan. Karena apa teh? Pasti akan menjadi pahala jariah. Ya, itu. Kalau kita lelah, jadikan lillah itu sebagai mantra spiritual kita yang menguatkan perjuangan kita, ruh perjuangan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala agar lelah kita itu bukan hanya menjadi lillah tapi juga menjadi pahala jariah, teh ya. Itu mungkin sebagai makna dari lelah itu sendiri. Nah, sekarang teh kita lanjutkan kaitkan dengan bulan Ramadan. Bagaimana kita menjadikan lelah itu sebagai sarana kita mendapatkan ibadah dan juga bentuk
apa sih kontribusi amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, amal perjuangan kita. Kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya. Nah, kita akan belajar bagaimana mengubah lelah jadi lelah itu dengan spirit Lailatul Qadar. Kita ketahui ya, kita bahwa di bulan Ramadan ini selain dikatakan bahwa sahur Ramadan adalah diunzila fihil Quran, di bulan Ramadan itu bukan hanya bulan diturunkannya Al-Quran, tetapi ternyata di bulan Ramadan pun Allah meletakkan rahasia terbesar yaitu dengan adanya malam Lailatul Qadar. Dan juga terkait malam Lailatul Qadar itu dijelaskan dalam dalam Al-Quran, sering kita bacakan ketika kita sholat. Ayatnya itu pendek gitu sedikit tapi bermakna yang sangat besar. Di dalam Quran surat Al-Qadar dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfisah. Bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itu dalam Quran Surat Al-Qadar ayat 1 sampai 3. Nah, kalau misalnya kita lihat di dalam penggalan ayat Quran Surat Al-Qadar. Di sini ya, dari ayat 1 sampai 3 di sini, Allah itu tidak langsung menyebutkan keutamaan malam itu, gitu. Tidak langsung menyebutkan keutamaan malam itu, tapi justru Allah itu memulai dengan istifham, dengan pertanyaan, gitu ya. Dengan ayat yang kedua, wa ma adraka ma lailatul qadar. Itu kan bentuk pertanyaan ya, teh ya. Pertanyaannya itu kan jadi, tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Nah, dalam ilmu tafsir, ketika Allah menggunakan kalimat tanya gitu ya, tapi bukan bentuk itu kan Allah bertanya itu bukan karena Allah tidak tahu ya, tapi justru berarti ada rahasia besar dari pertanyaan Allah itu, apakah untuk penguatan atau yang lainnya. Nah, ketika Allah mengatakan wa ma adraka ma lailatul qadar, dan tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu, maka di sanalah Allah itu ingin memberikan satu tanda yang besar, yaitu bahwa sesuatu yang akan dijelaskan tersebut berarti memiliki kedudukan yang sangat agung dan luar biasa. Bertanya, tapi Allah ingin menunjukkan kepada kita sebagai manusia tentang satu malam yang mana malam itu memiliki kedudukan yang sangat agung dan luar biasa. Bahkan menurut tafsir Imam Al-Qurtubi, pernyataan ini menunjukkan bahwa kemuliaan malam Lailatul Qadar itu tidak bisa dijangkau oleh logika. Itu bukan hanya sekedar pahala yang besar, tetapi akselerasi pahala kita. Ya. Kalau misalnya dalam dunia teknologi, maka ada kata akselerasi, percepatan proses, gitu ya. Percepatan proses itu tadi namanya nyanguk kedah ayah heula nyisikan, kemudian di apa digigihan, di namanya digigihan, terus digigihan di sepanan. Kan di dunia teknologi mas sekarang ada percepatan, yaitu sekarang mah hanya tinggal dimasukkan ke dalam magicom, maka sangut teh diantoskeun we dikanukukeun jadi we jadi nasi. Itu kan percepatan dalam bidang teknologi akselerasi. Tetapi kalau dalam malam Lailatul Qadar itu juga ada namanya proses akselerasi ibadah, akselerasi amal ibadah kita. Karena apa? Normalnya manusia itu kan kita istilah nama satu hari dibalas satu hari, satu kebaikan ku Allah dibalas 10 kebaikan, tapi bisa jadi di malam Lailatul Qadar itu bisa berlipat ganda. Karena apa gitu, di malam Lailatul Qadar itu bisa jadi Allah itu memberikan lonjakan pahala yang luar biasa. Lailatul Qadar itu kan disebutkan Lailatul Qadri khairu min alfisah, bahwa di malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita hitung 1000 bulan itu berarti 83 tahun lebih gitu ya. Artinya jika beribadah kita itu di malam itu dengan kesungguh-sungguhan, ikhlas karena Allah, seakan-akan itu untuk kita itu seolah-olah seakan-akan sedang beribadah pada malam itu untuk lebih dari satu umur kita sebagai manusia gitu ya. Karena Ibnu Katsir itu kan menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala
bagi umat manusia. Karena apa? Kita aja belum tentu teh mencapai umur 83 tahun, betul gak teh ya? Nabi Muhammad saja kan usianya sampai 63 tahun. Jadi kalau ada yang usianya lebih dari usia Nabi Muhammad itu udah biasa Allah teh berikan bonus plus plus gitu untuk dia hidup di dunia merasakan keajaiban ibu dan mendapatkan pahala seterbaik-baiknya 1.000 bulan dengan 83 tahun ibadah kita, yang mana 83 tahun itu belum tentu kita akan capai gitu ya. Itulah sehingga kita juga harus harus menjadikan bahwa di malam Lailatul Qadar ini sebagai kompensasi spiritual kepada umat Nabi Muhammad SAW. Karena satu malam saja bisa menjadi melampaui ibadah puluhan tahun, dan inilah yang disebut dengan akselerasi amal yang dimaksudkan oleh saya tadi. Nah, disinilah bahwa kita juga harus belajar teh bahwa di malam Lailatul Qadar itu kita itu bukan hanya tentang satu malam ibadah saja teh, tetapi kita juga berpikir dari malam Lailatul Qadar ini bagaimana cara berpikir seorang mukmin terhadap amal, ya. Bukan hanya memikirkan oh pahalanya 1.000 bulan gitu, bukan hanya fokus ke pahalanya, tetapi juga kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang mukmin yang bisa berpikir terhadap amalan-amalan kita. Mungkin kan seorang mukmin itu tidak hanya bertanya berapa banyak amal saya gitu ya, tetapi kita rubah gitu. Jadi bagaimana amal sedikit ini yang kita lakukan ini bisa Allah berkahi dan menjadi besar. Jadi merubah mindsetnya terkait amal dengan adanya Lailatul Qadar ini. Jangan fokus amal saya itu udah berapa banyak ya, tapi justru kita itu harus bertanya kepada diri kita sebenarnya bagaimana sih amalan kita yang sedikit ini bisa mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam tafsir Al-Fahruroji, dia Fahrudin Ar-Roji mengatakan bahwa keutamaan malam Lailatul Qadar itu mengajarkan bahwa dalam Islam itu kualitas amal itu lebih penting teh daripada kuantitas gitu. Daripada banyaknya amal yang kita lakukan kalau tidak niat karena Allah dan tidak dimenuhi keikhlasan percuma teh ya. Sehingga menurut Imam Fahrudin Ar-Roji, malam Lailatul Qadar itu justru mengajarkan kepada kita bukan kita belajar sejauh mana amal kita sebanyak apa, tapi apakah berkualitas. Yang kecil saja yang ikhlas justru bisa melampaui kebaikan-kebaikan gitu ya, pahala-pahala yang besar, begitu juga sebaliknya. Bahkan Rasulullah bersabda, ahabul a'mali ilallahi audamuha wa in qola. Ini sudah saya sampaikan juga ya di pertemuan sebelumnya, bahwa amal yang paling dicintai Allah itu adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Jadi artinya di sini kita harus yang kita cari itu bukan hanya berapa banyak amalnya, tapi berapa banyak keberkahan yang kita dapatkan dari amal yang kita lakukan. Jadi kita itu harus fokus, yang tadinya terfokus pada kuantitas amal, kita utamakan dulu kualitas amalan kita gitu ya. Terus juga kita harus yakini juga bahwa terkait keikhlasan, kita juga ketika beramal kepada Allah Subhanahu wa taala harus mukhlisina lahuddin, harus ikhlas gitu ya. Karena apa? Keikhlasan itu pasti yang akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu teh. Selanjutnya teh kita belajar dari kisah Sahabiyah di slide berikutnya. Nah, di sini saya ingin memberikan motivasi kepada Teteh tentang bagaimana kita itu mengajar jadi pemudi, jadi muslimah yang ketika lelah justru menjadikan Allah itu sebagai lillah. Kita lihat kisah Sahabiyah teh. Ada yang namanya Asma binti Abu Bakar. Namanya juga Asma binti Abu Bakar, sudah tertebak ya teh, ini merupakan anak dari Abu Bakar ya teh. Anak dari Abu Bakar, sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin teteh sudah tidak asing mendengar nama Asma binti Abu Bakar. Juga sudah sering mendengar kisah-kisahnya gitu, walaupun mungkin belum lengkap. Kita ketahui dalam sejarah Islam ada fakta gitu ya, teladan luar biasa yang harus kita jadikan teladan Sahabiyah gitu, yaitu Asma binti Abu Bakar. Kita ketahui bagaimana perannya yang beliau yang sangat inti ketika proses Rasulullah dan Abu Bakar ingin berhijrah ke Madinah. Ketika Rasulullah SAW bersama Abu Bakar untuk melihat kondisi Mekah, sementara memutuskan untuk bersembunyi dulu di Gua Sur gitu ya.
Karena saat itu adalah masa yang sangat berbahaya. Ketika Rasulullah berhasil keluar dari kepungan orang-orang Quraisy, kemudian Rasul bersembunyi di Gua Sur, itu kan kondisinya sedang tidak baik-baik saja ya. Bahkan kan orang Mekah itu mereka membuat sayembara gitu ya. Sok siapa yang bisa menemukan Rasulullah akan diberikan 100 ekor unta betina. Kabayang teh kalau dapat sayembara sigah gitu, orang teh kan pasti enggal-enggal ya teh cepat-cepat gitu ingin mencari karena lumayan hadiahnya 100 ekor unta betina, makanya unta betina mah bisa anakan deui istilah gitunya. Kan pasti orang-orang Quraisy saat itu akan berlomba-lomba mencari Rasulullah. Maka saat itu kondisi Rasulullah dengan Abu Bakar itu dalam kondisi yang sangat berbahaya. Sehingga memutuskan sebelum pergi ke Madinah menunggu dulu kondisi Mekah aman, sehingga Rasulullah memutuskan untuk berdiam diri dulu bersembunyi di Gua Sur. Nah, pada masa kondisi yang sangat berbahaya itu, ketika kaum Quraisy sedang gencar-gencarnya mencari Rasul, ada seorang wanita muda yang mengambil peran besar di dalam perjuangan dakwah Rasul, dalam hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah, yaitu bernama Asma binti Abu Bakar. Nah, di sini Asma binti Abu Bakar itu memberikan peran yang sangat luar biasa. Bagaimana ketika dalam kondisi malam-malam, mungkin ada susulumputan siang-siangnya, malam-malam, kemudian dia harus mendaki bukit. Untuk apa? Untuk membawa makanan. Bagi siapa? Bagi Rasul dan Abu Bakar di dalam Gua Sur. Yang mana kan kondisi malam itu perjalanannya gelap. Terus bagi kaum perempuan berbahaya ya teh ya. Terus juga pasti melelahkan karena yang ditempuh itu adalah bukit, bukan jalanan biasa gitu ya. Tapi dia itu melakukannya dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keikhlasan. Bahkan ketika tidak ada tali untuk mengikat makanannya, dia merobek ikat pinggangnya menjadi dua. Sehingga kan Asma binti Abu Bakar itu mendapatkan gelar sebagai Zatun Nitakoin gitu ya. Zatun Nitakoin itu adalah wanita yang memiliki dua ikat pinggang. Itu bentuk perjuangannya dan gelar yang diberikan, itu panggilan yang diberikan atas keberaniannya dalam memperjuangkan dakwah, membantu perjuangan dakwah Rasulullah SAW dan ayahnya sendiri. Dan apa gitu makna dari kisah ini untuk kita sebagai kader pemudi Persis? Maka kita sebagai kader pemudi Persis ini yang mungkin sekarang teteh-teteh sedang lelah dalam perjuangan dakwah gitu ya. Terus kita itu sedang merasa lelah dalam dalam berbagai aktivitas jamiah kita gitu ya. Kita harus belajar bahwasanya ini adalah merupakan bentuk pengorbanan kita. Lelah itu adalah pengorbanan kita. Seorang wanita muda yang lelah dalam perjuangan dakwah, justru ku Allah diabadikan kan dalam sejarah Islam seperti Asma binti Abu Bakar. Itu kan Asma binti Abu Bakar diabadikan bukan karena kekuasaannya, bukan karena popularitasnya, tetapi karena pengorbanannya. Maka mudah-mudahan dengan pengorbanan kita dalam bentuk kelelahan fisik kita, finansial kita yang tercurah dalam jamiah ini, semoga ini akan tercatat menjadi pengorbanan bagi agama Islam yang nanti akan mendatangkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga teh dari konsep 1000 bulan ini ini itu relevans dengan perjuangan dakwah di Pemudi Persis. Ada di slide berikutnya teh. Di slide berikutnya nah ini. Jadi konsep tadi gitu ya, konsep tadi bagaimana bagaimana bulan Lailatul Qadar itu menjadi malam akselerasi amal kita, terus bagaimana kita belajar dari kisah Sahabiyah, ini bisa menjadi relevansi sebagai bentuk perjuangan dakwah kita di Pemudi Persis. Kadang kita itu kan merasa perjuangan kita itu kecil teh di jamiah teh. Sok merasa naon dah abi mangan nungku terlibat di PJ gitu. Naon dah abi mangan hungkul terlibat di PC, abi mangan hungkul terlibat ngisi-ngisi kegiatan oge di kampung-kampung we di PJ-PJ, itu saja apa terus sanes terus duwi ka KPD, KPC itu KPC itu sigana teh meureun abi mah cenengan sa ieuna lah saremeheunana cenah gitunya. Kita itu jangan hanya istilah nama, jangan sampai ada muncul perasaan apakah ini teh berarti itu. Apakah kajian urang ayeuna subuh ayeuna nu nahan tunduh tetenya, nahan tunduh, nahan capek eta teh berarti. Nah, tidak perlu seperti itu, tetapi kita harus ingat kepada satu prinsip dakwah bahwa Allah itu tidak menilai amal dari jumlah manusia yang melihatnya, tetapi dari keikhlasan dan dampaknya untuk masa depan kita gitu ya. Jadi
kita itu ketika kita melakukan sesuatu pun kontribusi kita di jamiah yakini walaupun sedikit pasti akan berdampak luar biasa untuk kita selama kita melakukannya dengan penuh keikhlasan. Karena Allah tidak melihat dari jumlahnya. Tengah jamin teh, ayeuna misal skill PP dengan jumlah masa yang banyak akan mendatangkan pahala juga kalau misalnya niatnya untuk popularitas saja. Tapi kalau misalnya niatnya walaupun di majelis-majelis kecil teteh mengisi di PJ-PJ dengan jumlah yang sedikit, tapi kalau misalnya teteh niatkan ikhlas, lelahnya teteh jadikan lillah, aduh mah lillah capek ge. Tapi insya Allah teh dengan amalan-amalan kecil itu yang justru akan mendatangkan kebaikan yang dampak itu yang luar biasa bagi kita gitu ya teh. Bisa jadi justru majelis kita saat ini teh enak kajian ayeuna nu piajum terus ngan sajam lebih gitu ya. Tapi bisa jadi ku Allah teh justru dijadikan sebagai awal lahirnya generasi dakwah. Siapa tahu teh dari kegiatan serasi ini kita bisa melahirkan kader-kader muslimah dakwah mendatang. Jadi jangan anggap pirage kajian, pirage sajam, emang teh itu berarti. Nah jangan sampai ada anggapan begitu teh kalau kita belajar di konsep malam Lailatul Qadar karena sedikit apapun yang kita lakukan dalam bentuk kebaikan yang diniatkan karena Allah dan ikhlas, maka pasti akan mendapatkan pahala dan membawa dampak kebaikan di masa yang akan datang dan bisa jadi dari sinilah mulai mulai menjadi awal lahirnya generasi-generasi dakwah yang lebih baik gitu ya. Jadi jangan pernah remehkan sedikit pun amalan yang teteh lakukan di jamiah ini karena pasti Allah akan memperhitungkannya sebagai sebuah kebaikan. Bahkan kita lihat teh di kisah histori masa lalu teh berkaitan dengan relevansi perjuangan dakwah pemudi kene teh. Di histori masa lalu teh kita tahu bahwa perubahan besar itu seringkali justru dimulai dari amal-amal yang tampaknya kecil. Kita lihat saja ke histori dulu. Zaman dulu Rasulullah itu kan tidak melakukan kajiannya dalam lingkup yang banyak seperti forum-forum simposium ataupun seminar besar ya. Tapi Rasulullah memulai kajian-kajian keislaman itu justru dari pengajian-pengajian kecil yang dilakukan Rasul di Darul Arqam misalnya teh ya. Pesertanya juga tidak membludak sampai ratusan, tapi hanya belasan orang. Tetapi teh lihat ke sejarah Rasul dari kecilnya majelis tersebut ternyata lahir Abu Bakar, lahir sosok Umar, lahir sosok Utsman, lahir sosok Ali, lahir sosok Mus'ab bin Umar dan sosok-sosok lain yang menjadi pejuang Islam yang tangguh gitu ya, yang kemudian bisa mengubah sejarah dunia kita. Sehingga ini bisa mengajarkan kita sebagai kader pemudi Persis bahwa sejarah besar tehnya, kesuksesan yang besar itu seringkali justru lahir dari majlis-majlis kecil. Ya contohnya saat ini kita mungkin menganggap kecil kajian ini, tapi insya Allah ini akan menjadi dampak yang besar dalam sejarah Islam mendatang untuk PC Pemudi Persis Bojong Soang nanti. Dan tentunya dari majlis kecil-kecil yang memang penuh keikhlasan dalam menjalankannya. Karena itu teh saya ingin berpesan kepada teteh-teteh pemudi Persis, jangan pernah meremehkan amalan-amalan kecil teh. Tuh ya. Karena bisa jadi satu amalan kecil kita di bulan Ramadan ini akan menjadi penghantar amal terbesar yang dicatat oleh Allah dalam kehidupan kita. Tak jarang kan kita lihat bagaimana banyak orang yang bisa meraih keridhaan Allah hanya dengan amalan-amalan kecilnya. Ingat bagaimana Rasulullah mengatakan ada seseorang yang bisa masuk surga hanya karena memisahkan atau hanya mengambil duri di tengah jalan gitu itu ya. Agar orang tidak ada yang celaka durinya diambil mun dalam kehidupan kita misalnya ya pakunya teh kurang diamankan aya acuk anu tatanggi lagra kurang dibereskan itu kan dikaluhurkan itu teh siga amal kecil yang orangnya siga teh ada refleks weh tapi kan bisa jadi itu dicatat jadi amalan besar maka tidak pernah ada amalan kecil selama kita melakukannya dengan ikhlas karena Allah pasti akan Allah catat sebagai amalan besar dalam kehidupan kita. Nah lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Nah ini amal nyata bukti cinta. Ya, jadi maksudnya gini, ketika kita beriman kepada Allah kan Allah itu menguji kita. Maka salah satu bukti pemujian dari keimanan kita adalah kita harus buktikan dengan amal nyata kita. Dan amal nyata kita yang kita lakukan saat ini, amal kebaikan, amal soleh yang kita lakukan saat ini karena Allah, itu adalah sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita pasti ketika kita mengatakan kamu tuh beriman ke Allah, beriman gitu. Tapi bagaimana sih cara membuktikan cinta kepada Allah? Pasti kan banyak orang yang mengatakan bahwa istilah namanya abimanya cinta we ke Allah gitu. Namun itu kan tidak Islam itu tidak menjadikan cinta itu yang sebagai perasaan hati teh.
Jadi bukan hanya cinta itu bukan hanya perasaan hati, tetapi justru dibuktikan cinta kepada Allah itu dengan komitmen. Komitmennya yaitu lewat amal nyata kita gitu. Jadi cinta mah teu butuh ku diucapkeun hungkul lah. Karena tata dege sok kitu geunya. Aa cinta ka Neng ya ka Neng teu butuh diucapkeun abi mah butuh nage dibuktikan gitu kan ya. Nah, Allah pun seperti itu. Kalau kita cinta ke Allah, buktikan. Buktikannya dengan komitmen. Komitmennya lewat apa? Lewat amal kebaikan kita yang nyata gitu. Karena dalam surat Ali Imran ayat ke-31 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yubbibkumullah, maka Allah itu pasti akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum. Bonusnya teh bukan hanya dicintai tapi yaghfir lakum. Allah akan mengampuni kalian dunubukum, dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, karena Allah itu Maha Pengampun, Maha Maha Rohim, Rohim itu Maha Penyayang gitu. Maka disinilah para ulama tafsir menyebutkan ayat ini sebagai ayat ujian cinta gitu ya. Sebagai ayat ujian cinta. Ungkuntum tuhibbunallah fattabi'uni wa yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum, itu ujian cinta gitu ya. Bahkan Ibnu Katsir mengatakan bahwa ayat ini adalah mizan. Mizan itu apa? Mizan itu tolak ukur kejujuran seseorang dalam mengaku kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah maknanya cinta kepada Allah itu harus dibuktikan, ya. Terus juga yang namanya pembuktian itu dibuktikan dengan apa? Kenapa kita harus menjadi tolak ukur kejujuran seseorang dalam mencintai Allah teh? Karena apa? Karena siapa saja yang mengakui mencintai Allah tetapi tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad dalam amal dan perjuangan, maka cintanya itu dikatakan belum sempurna. Jadi tadi teh ya, cinta kepada Allah itu harus dibuktikan dengan fattabi'uni, mengikuti aku, mengikuti ajaran Rasulullah. Karena apa? Ketika cinta dalam Islam, cinta kepada Allah itu pasti akan melahirkan gerakan amal lewat tadi fattabi'uni. Maka buktikan kecintaan itu dengan mengikuti Rasulullah SAW dan ajarannya. Terus juga teh, kenapa harus mengakhirkan cinta dulu sebelum beramal? Karena apa? Karena cinta itu bisa melahirkan pengorbanan. Itu ya teh ya. Ketika bayangkan teh ketika teteh sedang mencintai sesuatu, pasti teteh akan berkorban habis-habisan untuk mendapatkannya. Seperti halnya teteh mencintai seorang ikhwan gitu kan ya, mencintai suami teteh. Karena teteh akan mengorbankan apapun gitu dengan tujuan agar suami teteh mencintai teteh. Itu kan bentuk cinta melahirkan pengorbanan. Dengan cinta, seseorang lewat mengorbankan waktunya, seorang lewat mengorbankan tenaganya, bahkan mengorbankan kenyamanannya gitu demi sesuatu yang dicintainya itu bisa balik mencintainya gitu. Begitu pula dengan kepada Allah. Jika cinta kita itu benar-benar hidup di dalam hati kita, maka pasti kita akan buktikan dengan melahirkan amal yang nyata. Karena apa tadi? Kita kan sudah mencintai, pasti akan lahir pengorbanan. Maka dari pengorbanan itu akan melahirkan amalan-amalan yang nyata kepada Allah. Itu dilihat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 15. Yang isinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin, alladzina amanu, yang beriman billahi kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada Rasulnya, summalam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu tuh ya. Wajahadu, dan mereka buktikan dengan berjihad, berjuang, bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan diri mereka, fisabilillah, di jalan Allah, ulaika humus shodiqun, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Itu luar biasa ya teh ya. Di sana disebutkan juga ulaika humus shodiqun, mereka orang yang beriman. Sehingga surat Al-Hujurat ini bisa menjadi sebuah tanda terkait ciri-ciri orang mukmin yang sejati. Bagaimana berdasarkan surat Al-Hujurat 15? Berdasarkan surat Al-Hujurat 15 berarti ciri mukmin yang sejati itu yang pertama amanu billah dulu, dia beriman kepada Allah gitu ya teh. Terus yang kedua berarti dia itu lam yartabu. Ketika dia beriman dia tidak ragu. Tidak ragu untuk apa? Wajahadu, tidak ragu untuk berjuang.
tidak ada keraguan akan keimanannya, dan dia tetap konsisten dalam keimanannya. Dibuktikan lagi keimanan itu dengan yang ketiga, itu wajahadu fisabilillah. Dia berjuang di jalan Allah dengan mengerahkan semua tenaga, pikiran, dan apa yang bisa dia berikan. Bisa bi amwalihim, dengan hartanya, bisa bi anfusihim, dengan dirinya. Maka itulah yang menjadikan dia menjadi humus sodiqun, orang-orang yang beriman, yang membenarkan ajaran Allah. Maka tadi bukti cinta kita kepada Allah itu kita buktikan dengan bentuk amalan nyata. Dan amalan nyata itu kenapa perlu cinta? Karena cinta melahirkan pengorbanan. Itu ya, cinta melahirkan pengorbanan, pengorbanan melahirkan kesungguh-sungguhan dalam beramal. Maka itulah kolerasinya. Kenapa ini Ramadan harus menjadi momentum kita sebagai akselerasi amal? Karena ini Allah sedang memberikan peluang kepada kita untuk meraih pundi-pundi kebaikan. Buktikan cinta kita kepada Allah dengan amal-amal terbaik kita di bulan Ramadan ini. Agar semakin menguatkan kita, peran kita sebagai seorang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir teh sebagai kesimpulan, di kesimpulan kali ini, nah di Ramadan itu jangan hanya dijadikan sebagai momentum untuk memperbaiki hubungan pribadi kita saja dengan Allah teh. Bukan hanya hablum minallah saja, tapi juga jadikan Ramadan itu sebagai momentum kita untuk memperkuat ruh perjuangan kita di Jamiah. Lewat amalan-amalan kita, lewat bukti cinta kita dengan amalan nyata perjuangan kita di Jamiah berkontribusi secara harta dan jiwa. Terus ada juga pesan yang dari kesimpulan yang kedua, yaitu lelah dalam dakwah itu bukan sesuatu yang sia-sia. Yakinnya teh kita mungkin capek, tubuh kita lelah, pikiran kita terkuras dengan begitu lelah, tapi yakinlah teh bahwa itu tidak akan menjadi sesuatu yang sia-sia jika kita niatkan dengan mantra spiritual kita, yaitu lillah, karena Allah. Karena justru dari kelelahan yang diniatkan karena Allah itu justru akan melahirkan pahala yang abadi, bukan hanya untuk di dunia tapi juga di akhirat. Dan mudah-mudahan lelah kita di Jamiah ini bisa mendatangkan keberkahan bagi perjuangan kita di Jamiah, yang membawa keberkahan juga untuk kehidupan kita di kehidupan nyata kita di dunia. Nah, sebagai closing statement teh di akhir, nah di slide terakhir teh, nah jika dunia menawarkan kenyamanan, mungkin banyak orang bisa bisa meraihnya. Tetapi tidak semua orang dipilih oleh Allah untuk berjuang dalam dakwah. Jika hari ini kita lelah dalam perjuangan, maka bersyukurlah teh. Karena mungkin Allah sedang menulis nama kita di antara orang-orang yang membela agamanya. Tadi kita yakini bahwa lelah ini adalah bagian dari perjuangan, perjuangan membawa kebaikan. Maka ketika kita merasakan sangat lelah dalam berjamiah, yakinlah bahwa bersyukurlah, karena bisa jadi nama kita yang dicatat oleh Allah yang akan membersamainya nanti di akhirat kelak. Jadi teruslah jadikan lelah ini sebagai lillah, dan buktikan rasa lillah ini bukan hanya sebatas karena Allah dengan ucapan saja, tapi pembuktian dalam bentuk cinta kita kepada Allah lewat amal-amal kebaikan yang kita dawamkan, sedikit maupun besar, karena Allah tidak melihat dari segi kuantitas, tapi kualitas, sejauh mana kita ikhlas dalam menjalankan amalan tersebut. Itu mungkin teteh yang bisa teteh sampaikan. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan dalam penyampaiannya, masih belum sesuai dengan apa yang diinginkan, tapi mudah-mudahan sedikit banyaknya ada ilmu yang bisa teteh-teteh dapatkan ya teh dari materi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, Robbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah ya teteh-teteh materinya daging banget gitu ya. Nah, masih ada waktu nih teh menuju jam 6.30. Barangkali teteh-teteh ada yang mau bertanya, silahkan. Saya boleh sedikit aja. Ya, mangga Teh Ana. Kan tadi Teh Sila menjelaskan bahwa mudah-mudahan lelah kita menjadi lilahnya. Nah, saya merasa kitanya
lelah dalam perjuangan atau lelah dalam dakwah itu memang ada gitunya, selalu ada gitu. Tapi kumaha teh lamun lelah nate jadi ieu lelah nate jadi rungsing gitu. Hmm. Jadi rungsing tuh jadi apa ya? Jadi bawa perasaan lelah nate jadi kayak oh aku gini banget ya gitu dalam perjuangan gitu. Ah, kayaknya aku udah udah dulu ah, jangan jangan gitu. Jangan apa ya? Jangan terlalu apa ya? Biasa aja weh gitu tah dalam perjuangan teh. Jangan terlalu apa aku mah hanya jangan terlalu sinetnya gitu. Jadi sinetnya timbul lelah, yang mana lelah nata jadi capek gitu teh kalau kita nata gitu. Gimana kalau seperti itu gitu, Ya, secara cara mengatasinya, solusinya, ya, siap. mungkin itu aja. Ya, mantap ya Teh pertanyaannya, bagus sekali. Memang ini adalah kondisi yang seringkali dihadapi oleh kita sebagai kader pemudi Persis. Jadi tidak semudah itu mengatakan lillah Teh, betul ya Teh ya. Jadi lillah itu, rasa lelah itu kan ada rasa lelah yang bisa kita istirahatkan saja dengan kemudian sembuh. Biasanya lelah fisik mah gitu ya. Kalau lelah fisik mah gampil. Lelah fisik mah kita capek, kita bobo, gugah, seger deui, bisa deui beraktivitas. Tapi ini mah teh beda, saya teh anak teh ini mah udah lelah itu sampai kerungsing, sampai ke baper gitu seolah-olah teh aku tadi nama udah lila tapi dari masa terlalu dingin capek gitu. Nah teh ya memang katakan tadi sebelumnya teh saya pernah sedikit menyinggung terkait burnout teh ya burnout yang lelah berlebih gitu ya. Nah itu kan memang bahaya, itu kan asalnya dari rasa lelah yang kita tidak indahkan gitu. Padahal tubuh udah lelah, fisik udah lelah, mental udah lelah, tapi kita seolah-olah istilahnya mah mengabaikan itu, menganggap dah mah kadar dakwah ulah capek, kadar dakwah mah mencapai kayak paksakeun. Nah tidak seperti itu. Kenapa ada istilah manajemen hati teh dalam Islam? Kan di Islam ada manajemen hati ya teh ya gitu. Bagaimana ini itu teh untuk mengurai lelah kita tersebut agar tidak muncul jadi burnout, karena burnout itu nanti jatuhnya stagnansi teh. Dari lelah yang berlebih kemudian kita abaikan, munculnya stagnansi yang tadi saya katakan, jadi males deh berjuang, jadi merasa capek sendiri, jadi mager, jadi malah jadi abinu istilah amek-amekan, jadi baper gitu. Nah di sanalah teh konsep manajemen hati harus mulai dipelajari oleh kita sebagai kader pemudi. Bagaimana teh kalau untuk apa membuat manajemen hati ini agar lelahnya itu tidak menjadi baper. Yang pertama ya kembali lagi ke niat, itu mah sudah pasti ya teh. Kembali ke niat mah itu sudah pasti, luruskan niat. Yakin pertolongan Allah pasti ada. Ketika kita lelah, ketika kita mulai jenuh dengan permasalahan jamian nu aya deui gitu. Terus beres siji aya deui nu lain. Yakin ingtang surullah yang surukun, asal urangna yakin gitu ya. Terus yang kedua, kalau kita merasa lelah, kita teh inget kita perspektif cara kitanya juga, jangan islama oh da abi mah ieu teh kapaksa, tapi memang abi teh butuh siga kieu teh. Urang teh bade ieu teh bade kajian, meni ih cik keneh kajian, enak kajian deui capek atuh gitu nya. Tong asa dipaksa, tapi rubah mindsetna. Oh abi mah ka kajian teh lain gara-gara dipaksa ku ketua PC kudu hadir, tapi abi mah butuh ieu isi kajian anak. Asalnya mah dipaksakan tapi kan akhirnya jadi oh nya dapat spirit deui we tina kajian eta teh gitu. Tah eta terus nu katilu ieu mah pengalaman abi nya teh nya, kita itu biasanya abi mah sok inget karena romansika perjuangan Rasul jeung sahabiah gitu. Matak abi mah namun ngisi materi sih we teh meninggal sok aya we kisah sahabiahnya. Nah eta teh jadi abi mah justru spirit kange abi ketika abi capek masa kisah sahabiah teh asa ah maknya itu non teh urang ngeluh gitu setingkat asma gitunya perjuangan siga gitu urang mah pirage gitunya gitu-gitu tah biasanya gitu teh abi mah terus biasanya abi mah saya sok mencari support system terbaik di teman abi gitu misalnya abi ketika merasa udah lelah udah capek teh cari temen di jamiah anu tiasa menguatkan abi bukan malah kieu teteh ya betul nih di jamiah temen capek hoyong eureun jadi pemudi tong kalerencang nu kieu oh nya sami abi teh hoyong eureun namun kitu mah teh bakal terus lelah urang teh karena merasa didukung kelelahan kita tapi kalau support sistemnya positif misalnya abi kan pernahnya begitu teh merasa capek ya betul di jamiah teh curhatnya ka bubit jam ke teh wiwi kumaha siro kieu 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 asa termotivasi lagi kita teh gitu teh nya terus juga teh kieu konsepnya kan lelah mun lelah mah berarti kedah istirahat ya nah istirahat teh beda sarang berhenti jadi mun teh tos capek rungsing baper eureun heula teh gitunya istirahat
Abi ge kitu teh mun tos mulai rungsing ya, tugas jamiah numpuk, abi tos capek daripada amak-amakan bobokeun teh. Dari urang teh bukan berhenti ya teh terus istirahat sejenak gitu teh ya. Karena lelah fisik mah kan tadi masalah itu masalah duniawi, masalah memang manusiawi maksudnya, masalah manusiawi, tetapi kan mental baper teh nanti bakal terpaut pada dakwah gitu. Maka akan membuat ketika kita istirahat dulu, itu teh akan membuat energi kita teh kembali on deui gitu. Jadi kalau teh udah capek sampai baper, daripada dampaknya negatif, istirahat heula gitu. Terus capek pisan, tong maksakeun teh atuh danya maksud teh di jamiah teh teteh misalnya memangnya harus wajib hadir, tapi kalau kondisi mental teteh sedang tidak baik-baik saja, izin heula gitu masalah teh. Nu ulah mah izin wae gitu. Izin heula we teh da teh nuju capek kan, capek teh bukan berarti fisik aja teh ya, mental juga. Izin heula teu kegiatan kena naon teh anak gitunya, daripada kegiatan tapi rungsing akhirnya teu lillah gitu kan ya. Istirahat heula, da istirahat teh bukan berhenti selamanya tapi berhenti sejenak gitu. Terus jadi teh ya, terus juga istilah nama istirahat ini untuk memulihkan lagi energi perjuangan kita. Jadi entong ditahan lelah nanti tong entong ih jadi baper betul betul ikhlas tong gitu. Wias dah lama manusiawi istirahat heula we teh untuk mengisi tangki energi perjuangan yang baru. Dan tadi teh ya cari support system terbaik, pelajari lagi kisah Sahabiah agar menggugah hati kita agar semakin semangat gitunya. Terus tadi teh ya ubah perspektif kita entong dugi kagaduh anggapan bahwa beban ini teh sebagai paksaan, tapi ini teh kebutuhan kita. Perjuangan di jamiah teh bukan dipaksa tapi teh butuh pahala. Nah, di mana dia tuh pahala abi lamun ti jam lain ti jamiah ieu gitu tetenya. Lamun sanes ti pemudi ieu da pugu dosa mah seueur abi teh. Namun teu ti pemudi pahalana ti mana abi yang menang ridho Allah ka surga. Tah kitu we teh mindset urang teh nya. Luruskeun we terus jarum niat urang. Lillah 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 insyaallah teh ya lelahna mual mendapat negatif gitu dengan manajemen hati kita yang tadi. Itu mungkin Teh Ana sedikit ya, mudah-mudahan bisa membantu menjawab. Hatur nuhun Teh Siro, hatur nuhun ya. Ya, Perjuangan sama-sama. Sahabiah ya harus lebih kita kenali lagi gitu, harus lebih kita Ya, dalami lagi gitu. Nah, eh, Ya, mangga teh lagi. Barangkali yang mau bertanya. Tidak ada. Kalau tidak ada, dicukupkan saja ya, teteh-teteh gitu. Alhamdulillah, kita telah menyimak bersama materi yang begitu menguatkan hati dan menyadarkan kembali arah perjuangan kita. Semoga apa yang kita dengar hari ini tidak hanya berhenti di telinga, tapi turun ke hati lalu bergerak menjadi amal yang nyata. Teteh-teteh pemudi, Ramadan akan berlalu. Lelah mungkin tetap ada, tapi pastikan satu hal bahwa lelah kita bukan lelah yang sia-sia. Mungkin hari-hari kita penuh aktivitas, mengurus rumah, keluarga, amanah jamiah, dan berbagai tanggung jawab lainnya. Kadang lelahnya tidak terlihat tapi terasa. Namun semoga hari ini kita diingatkan kembali bahwa tidak ada satu lelah, satupun lelah yang Allah sia-siakan ketika diniatkan dengan lillah. Jika tubuh kita lelah, semoga hati kita tetap kuat. Jika langkah kita terasa berat, semoga pahala kita semakin berat di timbangan kebaikan. Semoga Allah menjadikan Ramadan ini bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi momentum perubahan, bukan hanya ramai di awal, tapi istiqomah hingga akhir. Dan semoga setiap langkah, setiap waktu, dan setiap pengorbanan kita di Jamiah ini menjadi pahala jariah yang terus mengalir. Nah, itu ya Teh, mungkin dari saya. Sebelum kita tutup, ada informasi untuk tablik tablik akbar gitu ya. Besok eh, insya Allah akan dilaksanakan tablik akbar. Kami mengundang seluruh teteh pemudi untuk hadir karena ini terbuka untuk umum, jadi bukan hanya untuk anggota saja gitu ya, tapi yang lain juga boleh hadir. Semoga hadirnya kita di majelis ilmu Allah
menambah keberkahan ilmu, memperkuat keimanan, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang selalu menyertai majelis kebaikan atau majelis ilmu ya. Untuk tempatnya di Masjid PP Persis Ciganitri. Waktunya pukul 8.30 sampai selesai. Nah itu ya Teh, kita tunggu kehadiran Teh semua. Nah untuk itu ditutup saja pertemuan Izin kali sebelum ini. ditutup kita foto bersama dulu. Oh iya, foto dulu ya Teh. Boleh dibuka dulu teteh-teteh kameranya. Masya Allah. Siap teh? Satu, dua. Lagi. Satu, dua. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Teh. Kita tutup saja acara kajian ini dengan doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Nuhun wabarakatuh. teteh Terima sadayana kasih. ya. Nuhun Bangsa Kiro. Syukuran Enak Bener malamnya ya jazakallah. ya. Kiro. Dina Ya, kajian hari Sabtu. ya insya Allah teh. Nuhun. Yuk. Waalaikumsalam.